apa sih prinsip SPB ini ada di Perpres 95 2018 ya, bahwa untuk penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik ini, pertama yang ada prinsipnya nih, harus tadi efisien dan efektif. Yang kedua harus keterpaduan. Yang ketiga adalah kesinambungan. Kemudian akuntabilitas, ada juga interoperabilitas dan keamanan. Ini saya akan uji di satu, kalau satu lama. Saya jelasin. Artinya bahwa tadi ya seperti yang sudah saya jelaskan juga, pengembangan aplikasi itu tidak bisa semau gue lah istilahnya itu ya. Nah tapi ini harus intinya di sini terpadu. Terpadu itu saling terintegrasi dan saling di sini namanya interoperabilitas dan juga keterpaduan. Jadi kita tidak data, misalnya contoh kita butuh bisa bilang kita tadi kan ini ya data mengenai pendidikan pelatihan ASN. Nah data ASN itu ada di mana sih? Misalnya ada di BKN. Kita nggak perlu lagi bikin mengolek data sendiri, tapi data itu bisa kita manfaatkan dari instansi lain. Nah, itu artinya kita adanya keterpaduan dengan instansi lain. Seperti itu misalnya kita butuh data apa lagi? Data etika. Misalnya contoh ya, di CPNS misalnya nanti seleksi CPNS itu biasanya ada pelatihan bilang atau misalnya ada P3K dengar belum adik-adik P3K itu adalah pegawai dan perjanjian kinerja. Nah itu ada seleksinya BKN ya. Kalau mau jadi PNS itu nanti ada mau CPNS, mau P3K itu ada opsi-opsi. Nah itu nanti ada pelatihannya. Pelatihan itu misalnya kita berbasis digital ya. Nah itu nanti untuk masuknya menggunakan NIP, itu nomor hidup pegawai kita, sama NIK. NIK itu udah terkumpulkan ya nomor KTP. Nah dari mana dapatnya? Nah itu dia. Untuk kita tidak mengkolek data lagi, kita memanfaatkan data yang sudah ada. Nah seperti itu. Jadi adanya interkoneksi atau keterhubungan dan interoperabilitas. Jadi kita dengan siapa? Misalnya yang memiliki data adalah BKN. Data ini kan dengan siapa? Data Dukcapil. Nanti siapa yang kerjasama? Misal BKN dengan dengan BKN dengan Dukcapil. Seperti itu nanti bisa dipakai oleh LAN seperti itu. Dan itu dan harus dilandasi juga harus diikuti dengan keamanan ya. Harus ada keamanannya. Nah kemudian lanjut. Nah ini kerangka SPB ini berat juga ya. Kalau dalam kerangka SPB ini apa saja yang diatur ya di SPB ini nanti akan ada tata kelola SPB, manajemen SPB saya tidak akan memberikan ketentuan kuliah ini bisa 1 semester. Nah ini karena masing-masing punya ada bahasannya, ada mata kuliah sendiri-sendiri lah. Misalnya manajemen SPB itu ada 6 atau 7 ya. Ada manajemen resiko, ada manajemen keamanan informasi, itu satu mata kuliah sendiri. Kemudian ada manajemen aset, bagaimana pengelolaan manajemen aset, ada juga manajemen layanan, ada manajemen pengetahuan, bagaimana sih untuk manajemen pengetahuan SPBE, kemudian manajemen perubahan ya dan seterusnya. Nah, kemudian manajemen SDM juga. Nah ini pengaturan-pengaturan terkait tata kelola agar yang tadi diatur itu bisa tercapai lah, intinya seperti itu. Nah, makanya diperlukan namanya penyelenggara SPBE. Nah di level nasional ada tim koordinasi SPBE nasional. Itu Menpan ya, Menpan yang membentuk. Nah kita KL juga kita adalah bagian dari tim SPBE nasional, tapi kita juga membentuk tim SPBE tingkat instansi. Nah seperti itu. Jadi kita membentuk adanya tim koordinasi SPBE lah seperti itu ya. Ada SK-nya. Kemudian nah ini arahan percepatan dalam konteks SPBE kita diminta untuk percepatan apa? Percepatan penerapan SPBE, terutama untuk integrasi layanan perencanaan, ada perencanaan, penganggaran, pengadaan, ya itu kan umum ya, dilakukan di setiap instansi ada fungsi itu. Nah itu kita diminta untuk integrasi. Kemudian integrasi data kepegawaian ke BKN ya, tugas BKN. Kemudian jadi semua data kepegawaian yang tersebar di semua KLD ya, kementerian lembaga itu ada 80-an. Daerah itu ada kabupaten, provinsi, kabupaten, kota itu ada sekitar 700-an. Sedemikian banyak dan jumlah ASN Indonesia kurang lebih 4,5 juta. Nah bagaimana data itu bisa terintegrasi? Nah ini BKN berperan untuk integrasi data dari semua instansi. Kemudian arsip dokumen surat itu ada jenis-jenisnya ya, nanti juga ada ANRI.
integrasi kearsipan. Data arsipanisasi itu ada data yang sifatnya rahasia, kemudian ada yang bersifat terbuka ya, misalnya rahasia itu akan diarsip, itu penting. Kemudian pengaduan publik. Nah ini juga ada Menpan. Awalnya dari dulu sebelumnya ini ada SPAK lapor untuk tulisnya. Kemudian pembangunan pusat data. Nah ini jadi kemarin di tahun 2020 kalau tidak salah ya, 2022 ya, antara tahun itulah itu ada moratorium, kita tidak boleh instansi pemerintah itu mengadakan server. Nah, tapi disediakan oleh Kominfo, kementerian yang membidanginya adalah pusat data nasional. Jadi kita kalau butuh server, mintanya ke sekarang kita nggak beli. Jadi yang supaya sudah ada yang ngurusin gitu, kita tinggal minta aja itu terkait dengan infrastruktur ya. Lanjut, ini terkait tata kelola. Nah kalau tata kelola misalnya ini sedikit aja ya. Kalau misalnya kita petakan misalnya apa sih kondisi saat ini gitu kan, namanya itu eskis. Kemudian apa sih yang diharapkan di 5 tahun ke depan, ya perubahan apa yang mau diharapkan, itu namanya to be. Nah kemudian kita akan harus menganalisis di sini akan ada namanya gap ya, gap dari tadi nanti ada itu ya, ada gap di masing-masing domain di SPPI. Gap itu mana yang tercapai dan mana yang belum, mana yang akan ditingkatkan seperti itu. Nah itu siklusnya adalah adanya di sana ketika sudah ada gap, ada strategi dan kemudian dilaksanakan. Tata kelolanya harus mulai dari perencanaan, pelaksanaan atau implementasi, kemudian harus ada tahapan pemeliharaan dan evaluasi, pemeliharaan dan review evaluasi ya, seperti itu siklus yang menjadi satu siklus. Jadi kita tuh namanya kalau di SPBE itu ada namanya tadi dokumen arsitektur, kemudian ada peta rencana. Peta rencana itu biasanya justru 5 tahunan. 5 tahun itu saya evaluasi setiap tahun, mana yang sudah tercapai, mana yang belum, mana yang evaluasi. Nah itu seperti itu. Nah ini namanya tata kelola SPBE dan siapa yang melakukan itu sudah ada pengaturannya. Lanjut. Ini pengenalan sedikit terkait Perkalan ya, nomor 9 tahun 2022 penyelenggaraan SPBE LAN. Nah ini yang di sini sebenarnya pengatur umum ya. Ini kita adopsi dari Perpres 95, tapi khusus untuk LAN seperti apa? Nah ini silakan dibaca saja. Jadi intinya di sini ada pengaturan mengenai tata kelola SPBE, ada manajemen SPBE, ada audit TK, ada penyelenggara, siapa penyelenggaranya. Nah itu ditentukan nanti di sana tuh ada. Kemudian unit-unit yang penyelenggara SPBE itu siapa aja yang berperan ya, misalnya terkait anggaran itu siapa, Biro Perencanaan, misalnya terkait kebijakan Biro Hukum dan Humas, misalnya seperti itu. Jadi ada sudah ditentukan unit-unit kerja sebagai penyelenggara. Kemudian pembinaan dan pengawasan, juga ada pembinaan pengawasan dan kemudian juga ada tadi ya terkait pemantauan dan evaluasi. Jadi ini siklus yang tadi ada untuk memantau penerapan SPBE di LAN, ada di Perpres 9. Nah, di sini kemudian diturunkan lagi di berikutnya. Next slide. Nah, ini ada di Perpres 10. Nah, ini tentang arsitektur dan peta rencana. Nah, ini dasar kita disebut kalau dulu istilahnya grand design, pengembangan TIK di LAN. Ini meliputi semuanya. Nah, ini ada domainnya, ada domain proses bisnis, kemudian ada domain data informasi, infrastruktur, aplikasi, keamanan, layanan. Nah, ini. Jadi ada domainnya, ini memang banyak ya komponen-komponen. Ini mengacu juga ke peraturan nasional paling seperti itu. Dan kemudian juga mengatur mengenai lebih detail lagi tata kelolanya, manajemennya, dan seterusnya. Ya, ini nanti silakan dibaca untuk Perkalan nomor 10 lebih detail. Lanjut. Nah, dari tadi itu ya kebijakan-kebijakan sudah ada. Ini adalah domain arsitekturnya. Kalau proses bisnis ngapain sih? Nah, proses bisnis ini adalah kita melakukan proses dari engineering proses bisnis LAN, mana yang akan digitalisasi. Jadi kita memilah-milah tadi dari peta SOTK-nya LAN, mana-mana saja sih layanan yang perlu didukung untuk layanan digitalisasi. Nah, itu ya seperti itu. Kita kemudian dilanjutkan dengan penyusunan peta rencana. Kemudian kalau layanan, nah ini kalau layanan adalah penyiapan layanan SPBE LAN yang kalau misalnya ditentukan dua ya, ada layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan, dikelompokkan menjadi dua. Nah kita memberikan layanan yang tadi kategori publik itu apa saja? Nanti ada
ada ketentuannya. Kemudian yang untuk layanan administrasi pemerintahan yang internal, itu apa saja yang kita berikan. Kemudian ya yang berorientasi kepada pengguna atau masyarakat. Kemudian karena kita stakeholder-nya LAN itu bukan masyarakat langsung ya, kalau Kementerian Kesehatan langsung masyarakat. Kalau LAN itu adalah ASN, instansi pemerintah lainnya, seperti itu. Dalam konteks tadi pengkajian dan pendidikan pelatihan ASN. Kemudian kalau layanan lagi menyiapkan layanan kolaborasi ya, kemudian menyiapkan layanan helpdesk layanan ini oleh Humas ya, seperti itu. Kemudian aplikasi apa sih? Kita dalam konteks tadi poin-poinnya di sini adalah pemanfaatan aplikasi umum tadi berbagai pakai. Kemudian penyiapan aplikasi khusus sesuai dengan core bisnisnya LAN. Kemudian kita juga membuat standar aplikasi. Jadi sesuai itu ya, karena ada standar aplikasi sehingga aplikasi itu mudah dipelihara seperti itu. Kemudian ada audit aplikasi dan ada prosedur pembangunan aplikasi. Nah kemudian untuk data informasi, nah ini penyiapan satu data LAN tadi ya, karena kita tadi kan terkoneksi dengan satu data Indonesia. Kemudian penyiapan arsitektur data, kemudian manajemen data referensi, kemudian pengelolaan database, data mining, data analitik, dan big data dan AI ini ke depannya ya. Jadi ke depannya nanti yang era digital 5.0 ini ke arah sana. Jadi mengolah data, kita menambang data mining, kemudian data analitik kita harus bisa menganalisis data yang kita punya dan memberikan nilai tambah seperti itu untuk pengambilan keputusan pimpinan. Kemudian big data analitik dan AI nanti mungkin ya ke depannya ya artificial intelligence ya. Nah ini semuanya mungkin sudah berbasis pada robotik atau seperti apa ya, untuk yang semuanya berdasarkan data. Jadi seperti itu ya. Jadi mungkin ini yang menjadi kedepannya ini menjadi apa namanya ya, tren-tren teknologi yang kita harus adaptasi seperti itu. Kemudian infrastruktur, ini infrastruktur penyiapan tadi ya, pemeliharaan dan pengadaan infrastruktur. Kemudian audit, kita juga melakukan audit. Kemudian manajemen aset ya, kan aset infrastruktur itu mulai dari server, mulai jaringan misalnya jaringan koneksi dari antar di gedung untuk akses internet itu ada jaringannya, bagaimana pembagian penyusunan topologi dan sebagainya itu ada ya, manajemen aset TIK. Mana yang aset yang masih kita review, mana aset yang sudah obsolete, yang sudah rusak perlu diganti, mana yang sudah rusak, mana ini perlu diganti. Nah itu kita bikin manajemen aset TIK, baik berupa perangkat komputer dan sebagainya yang dipakai oleh pegawai. Kemudian monitoring server, bandwidth dan jaringan LAN ya. Jadi itu menjadi fokus untuk di infrastruktur. Kemudian kalau keamanan, kita juga ya ada audit keamanan aplikasi. Kemudian ada penyiapan standar keamanan aplikasi. Kemudian penerapan ISO 27001 ya, SMK LAN, sistem manajemen keamanan informasi. Kemudian pembentukan tim CISR atau cyber security, namanya incident response team. Jadi sekarang ini mungkin banyak ya serangan-serangan atau teman-teman misalnya lewat malware ya, tiba-tiba dapat undangan, ya kan? Ada di WhatsApp dapat undangan APK, itu hati-hati ya. Nah ini juga sama, di instansi pemerintah juga rawan. Saat ini yang lagi bicara itu adalah kita disusupi website kita, disusupi situs judi online. Nah, itu ya gacor, itu kan bahaya ya. Pemerintah di TBN-in, nah ini bagaimana kita menangani supaya aplikasi kita tidak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu ini kita dalam konteks keamanan. Nah ini makanya dibentuklah tim CISR. Tim CISR ini adalah ketika dapat informasi ada di website yang lain disusupi tadi ya, misalnya top gacor, langsung kita tindak, kita langsung take down, kemudian kita hapus, kita bersihkan, kita up kembali aplikasinya. Jadi itu ada tim yang tangkap ya untuk menanggapi masalah-masalah keamanan tersebut. Karena ibaratnya kalau rumah kita udah kasih gembok, kasih kunci berlapis-lapis, masih ada di celah, kita nggak tahu ternyata dia masuk lewat loteng, ternyata dia lihat jendela sana tidak dikunci. Nah itulah kita jadi banyak hubungan keamanan yang perlu diantisipasi. Kemudian peningkatan kapasitas SDM ini jadi penting ya, karena semua SPBI ini tidak akan bisa terwujud jika SDM-nya tidak kita miliki. Nah, itu jadi SDM itu sama. Jadi namanya ini justru aset utama, harus ada orang-orang yang bisa menghandle itu semua tadi, mulai dari bisnis proses sampai dengan keamanan. Lanjut. Nah ini kalau ini dari Menpan ya, jadi prinsip kolaborasinya seperti apa? Nah ini
Kalau kolaborasinya jadi layanan-layanan itu semuanya itu harus, ini saya langsung singkat aja ya, semua itu harus terkoneksi. Jadi kan di sini ada layanan pemerintah, layanan pelaku usaha, layanan masyarakat, layanan ASN. Nah ini harus bisa terintegrasi. Nah terintegrasi dengan apa? Kalau di sisi teknisnya itu namanya ada web services. Oke, tentang saya 5 menit lagi, saya skip ya. Jadi ini web service ini adalah untuk integrasi. Oke, lanjut. Nah ini adalah aplikasi umum yang bisa kita pakai ya. Jadi aplikasi umum ini yang bisa dipakai oleh semua instansi KL tanpa kita harus buat lagi. Ini ada aplikasi namanya Spam Lapor, ada si Kandi itu udah disahkan pemerintah ya. Jadi bisa dipakai oleh semua instansi pemerintah. Ada aplikasi SPST, ini untuk pengadaan budget. Jadi kita kalau mau bikin baru nih udah dilarang karena ada aplikasi umum. Lanjut. Nah ini beberapa aplikasi tadi sudah aplikasi umum dan aplikasi bagi pakai, tapi belum dijadikan aplikasi umum, tapi bisa juga dimanfaatkan dalam konteks instansi yang ada. Nanti silakan dibaca saja ya. Ini ada aplikasi-aplikasi lain yang bisa dimanfaatkan oleh instansi lain. Lanjut. Ini sampai saya skip aja karena 5 menit. Lanjut lagi. Nah, ini peta proses bisnis plan ya. Mungkin skip saja, tadi kan kita sudah ada gambaran ya di SOTK. Ini adalah proses bisnis plan, ada 11 proses bisnis plan. Jadi baca saja ya, banyak ya. Nah, ini kita berikan dukungan semuanya untuk digitalisasi layanan. Lanjut. Nah, ini ada kait lanskap arsitekturnya. Jadi kita namanya setengah itu ada SPLP LAN. SPLP itu sistem penghubung layanan. Nah, ini supaya terintegrasi. Jadi ada layanan, kita kategorikan ada layanan administrasi pemerintahan tematik LAN. Itu aplikasi khususnya LAN. Kemudian ada layanan administrasi pemerintahan umum. Itu adalah aplikasi tadi memanfaatkan aplikasi umum. Kemudian juga ada layanan publik. Jadi nanti ada kategori aplikasi yang ada di layanan publik. Nah ini semuanya harus terintegrasi, kemudian agar bisa dimanfaatkan oleh instansi lain juga. Lanjut. Ini nanti apa saja ya layanan-layanan, saya skip saja. Lanjut. Ini layanan administrasi pemerintahan umum apa saja yang isinya ya dari layanan administrasi pemerintahan umum. Lanjut. Kemudian layanan publiknya apa saja. Nah ini ada ya di dalamnya, nanti baca saja. Kemudian nah ini kita tadi kalau mengklasifikasikan menjadi 3 layanan. Nah ini tadi sama aja ya. Ini sama dalamnya seperti ini. Lanjut. Nah kita punya Renstra Pusdatin ya. Kita punya Renstra Pusdatin dalam konteks tadi penguatan SPBE. Ya. Ini adalah Renstra kita pakai aja sih kita mulai tadi dari software, bandware, SDM-nya juga, software, hardware, brandware-nya semua di sini. Ya, kita siapkan semuanya di perencanaan strategis kita. Lanjut. Nah ini kegiatan-kegiatan ya, kegiatan-kegiatan implementasi SPBE, ya kegiatan-kegiatan untuk tadi dalam konteks penerapan ini sudah kita laksanakan ya, kita yang ada sedang dilaksanakan, ada yang ini jadi kegiatan-kegiatan rutin seperti itu. Lanjut, nanti dibaca saja kegiatan penguatan implementasi SPBE-nya lah. Nah ini juga dalam konteks kegiatan-kegiatan terkait infrastruktur dan keamanan. Lanjut, ya. Kemudian ini roadmap pengolahan SPBE lah. Ya, ada roadmap kita bikin dari 2019 sampai 2023 bisa kita mau capai. Tapi ini yang agak lama ya. Nanti bisa lihat di perkalan 10 tadi kita itu udah bikin 5 tahunan sampai dengan 2025. Ya, jadi ada roadmap pengolahan SPBE. Lanjut. Nah ini mungkin teknis ya, gambaran global arsitektur. Mungkin nanti kita intinya adalah kita menggunakan teknologi microservices. Ya, jadi itu kita juga mendukung integrasi web services tadi untuk integrasi ya dengan API gateway. Nah seperti itu dan seterusnya. Lanjut. Nah ini contoh integrasi layanan administrasi LAN. Kita punya intranet LAN. Apa saja layanan-layanan yang integrasikan. Nah ini ada untuk yang pegawai LAN ya, khusus untuk yang di internal. Lanjut. Nah ini adalah tahapan integrasi ya. Untuk apa sih yang integrasi? Yang diintegrasi adalah pembuatan aplikasi integrasi dan seterusnya. Lanjut. Nah ini teknologinya yang kita gunakan tadi. Kita ada standar-standar teknologi yang kita gunakan. Nah ini jadi standar kita kalau pembangunan aplikasi. Lanjut. Nah, saya mau lanjut. Nah ini, kita saya bilang kita dievaluasi oleh minggu depan. Nah ini perjalanan ya, kita dievaluasi ini up and down.
Kita di 2018 dinilai di kategori baik ya di 3,2, tapi di 2019 kita turun, tapi masih kategori baik 3,05. Di tahun 2021 kita turun lagi nilainya 3,01, tapi masih kategori baik ya. Nah ini mungkin di sini ada itu ada rapat merahnya. Kita ada poin-poin di rapat merah yang nilainya mungkin kalau udah 3 ke atas bagus ya. 3 itu udah dianggap bagus. Nah ini yang di bawah 3 itu mungkin jadi catatan. Nah ini kemudian di 2022 kemarin yang terakhir yang diumumkan di 2023 ya, awal 2023 ini kita mendapat 3,5 itu sangat baik. Dan kita sangat baik di kebijakannya. Jadi kita ada penghargaan nanti itu. Jadi kita juga masih ada poin merahnya di sini untuk tata kelola ya, kita masih dianggap masih kurang seperti itu. Ini jadi catatan kita untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus seperti itu. Lanjut. Nah ini alhamdulillah ya, tapi ini juga menjadi bukan nilai capaian, kita tetap tidak berbangga diri juga sih. Cuman yang alhamdulillah kita dipercaya mendapatkan ini ya penghargaan SPBE Award ya Summit 2007 oleh Menpan untuk kategori kebijakan SPBE yang dianggapnya sudah sangat baik untuk itu ya. Jadi ini jadi PR kita juga sih ya supaya kita juga tetap masih bisa mempertahankan dan juga meningkatkan yang lainnya. Lanjut. Itu dari Menpan, tadi penghargaan Menpan, kemudian ini contoh. Salah satu layanan adalah tadi kan dalam konteks pendidikan dan pelatihan ASN ya. Nah ini kita saat ini SSC komisi saya gambarkan. Kita ada aplikasinya sendiri-sendiri nih, aplikasi sendiri-sendiri nih. Ada LMS, ada MOC. Jadi LMS itu Learning Management System e-learning. Basisnya pelatihan di kelas mulai dari misalnya 3 bulan, mulai dari tanggal 1 Maret sampai dengan misalnya 31 Juni, misalnya seperti itu. Itu ada kelasnya, ada teman-temannya, ada mentornya, ada gurunya yang ngajarin, itu LMS. Kalau MOC itu belajar bebas seperti Udemy ya, kita bisa belajar kapanpun, selesainya kapanpun terserah. Nah ini kita punya MOC. Nah ini ada MOC untuk pelatihan yang ada di Selatan Mereka ya. Nah ini semuanya kan sendiri-sendiri Bapak Ibu. Ini kan Bangkok ya, dalam layanan Bangkok. Nah ini menjadi PR kita saat ini sedang kita kerjakan mengintegrasikan. Lanjut next. Nah ini masih ini ya, mudah-mudahan tahun depan awal tahun depan kita sudah punya ya. Nanti layanan itu kita dengan konsep one platform, one gateway ya. Jadi layanan si Bangkok ini menjadi satu. Nanti tinggal kita menerapkan login dengan single sign on ya. Jadi apapun dia yang penting dia PNS atau ASN, dia punya NIP, dia bisa gabung ke semua pelatihan. Seperti baik pelatihan tadi yang MOC, LMS atau pelatihan yang lainnya. Ini ada learning marketplace, ini maksudnya kayak di Udemy ya. Jadi untuk meningkatkan kompetensi kita yang misalnya micro learning, misalnya saya mau bisa berjas, ya udah ini pelatihan sana, nanti kita dapat ilmu, nanti ada sertifikasi ya. Mungkin ini yang menjadi kita ya tadi ya, cita-cita SPBE adalah interkoneksi dan interkoneksi dan kolaborasi seperti itu. Jadi layanan diberikan memudahkan bagi pengguna. Mungkin itu teman-teman semua, adik-adik banyak materinya, mungkin karena waktunya terbatas. Semoga nanti bisa dibaca-baca lagi ya oleh teman-teman semua. Kalau yang mau bertanya silakan, bisa diskusi. Dari saya akhiri dulu karena sudah waktunya.